Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mendatangkan tamu dari Bank Sampah Melowo Karangtalu gimana Ki? Yes, sinergi Karena sampah dengan Palu. hari ini kita panggil agar kita diberi pengetahuan dalam memilah sampah Baik dan yang baik benar dan benar. dan yang secara efisien, Ya, tentunya nanti akan sangat bermanfaat Pak. sekali lingkungan kantor kita, khususnya di Ketika Gerobokan. Baiklah, mari kita Satu panggil saja Mas ya. narasumber kita, ahli Dari bahasa dari Bank Sampah Melowo Karangtalun, Melowo Karangtalu. Berkah Abadi. Baik, kita sudah kedatangan tamu dari mana ini Bu? Desa Mlokan. Desa Melowo Karangtalun ya. Desa Melowo Karangtalun. Itu di mana Bu? Selatan. Selatan Iya. Kulon. Mungkin bisa diceritakan Bu, asal muasal bank sampah ini seperti apa dan mungkin Eh, Waktu berdirinya bank sampah kami dulu itu gini, dari Bu Eri ya, kita kan belum ada untuk kegiatan ibu-ibu di sana, untuk kegiatan pilah sampah. Waktu itu Bu Eri itu tahun berapa nih Bu? tahun 2011. Oh, Sudah 7 tahun ya Bu? iya. Iya. Nah, waktu itu, ayo Bu membuat bank sampah. Pada saat itu saya tidak tahu bank sampah itu apa. Nah, terus karena apa saat itu saya belajar ke teman di di Semarang, saya juga belum jelas, Mas. Belum pinter kan. Nah, setelah itu kita jalani sendiri sambil bertanya-tanya dengan bank sampah di Purwodadi. Oh, ternyata hanya simpel ternyata bank sampah Simpelnya? itu. Gampang gini, kita hanya menabung uang, ngambilnya uang. Iya. Tapi kalau bank sampah itu enggak. Kita menabung sampah, nanti hasilnya bisa untuk apa? Untuk kegiatan ibu-ibu. Walaupun di rumah bisa untuk kegiatan mendapatkan, walau dari sampah itu bisa mendapatkan uang ya, mendapatkan nilai ekonomis. Nah, tetapi kita dari ibu rumah tangga, dari rumah ke rumah itu harus pinter milah sampah, baik dari organik maupun anorganik dan B3 itu. Ya. Ya, Ya. mungkin itu kan satu desa ya Pak ya. Iya. Langsung satu desa Pak. Iya. Atau mungkin dari RW dulu atau gimana mungkin. Ya, jadi gini, eh, untuk mekanisme kerjanya, jadi kita membentuk kader. Oh, kader ya. Jadi kader itu dari dusun-dusun, Betul. ya, dari dusun yang mana untuk yang mandi gani ya, itu biasanya dari Ibu Kadus. Ibu Kadus, terus nanti ada kader yang lainnya mengumpulkan sampah. Dari sampah tersebut dikumpulkan di tingkat, terus nanti kita mengambil Oh, sama. waktu pertama bagus ya, Bagus ya lah. sampai hari ini juga bagus ya. Jadi kita punya kader sampai berapa Bu? 42. 40-an kader yang lebih. 40 kan. Ya, 40 kader dari 10 titik 10 titik kumpul sampah. Oh, jadi Itu. Ya, untuk Iya. ya, itu per dusun. Jadi ada 10 dusun, berarti ada 10 titik pengumpulan sampah. Itu kita ambil 1 bulan sekali. Terus kita pilah di bank sampah. Saat ini untuk pengolahan sampah organiknya kita fokuskan ke ekoenzim. Ekoenzim itu berarti berasal dari kulit-kulit buah. Misalkan jangan pas makan rujak atau apa itu kan ada kulitnya, atau pas makan siang ada buahnya. Lah itu kita manfaatkan untuk pembuatan ekoenzim. Terus misalkan nasi atau misalkan ikan apa yang enggak nganu ya, misalkan itu kan berarti bisa untuk langsung kompos, dibuat kompos. Itulah. Terus yang untuk pemilahan yang sampah misalkan tadi kita satukan dulu, misalkan kalau dari kantor biasanya kan kertas, kardus, terus bekas minuman ya, bekas minuman air mineral, Botol-botol botol, plastik. iya itulah. Itu kalau bisa dibedakan, jadi tidak perlu membutuhkan waktu untuk pemilahan sampah. Tetapi pada saat kita menghasilkan sampah itu langsung sudah
Oh, iki tak kardus tak taruh sini, plastik tak taruh sini. Oh, botol mineral tak taruh Sudah sini. dari awal. Iya. Berarti butuh berapa kita kalau misalkan di kantor ini Di kita kantor ini kalau saya paling tidak 3 atau 4. Kan Oh, ada kertas, ada kardus, ya, plastik sendiri, terus air botol mineral sendiri. oh gitu Iya. ya, kardus sendiri, kertas sendiri, Iya. bukan sama jadi Enggak. kardus. Oh beda dibedakan. Iya. Terus itu kalau kadang kan mungkin bapak-bapak sama mas kan apa rokok ya. Mas. Wah, rokok ada bebas rokok ada di sini. Aduh lah, itu kardusnya apa Sensor. tempatnya? Jangan dibuang. Itu bisa dimasukkan ke dalam tempat sampah itu. Oh. Karena itu bisa dijual kembali. Dimasukkan di mana Bu? Di kardus atau di kertas? Oh, itu ada kertas sendiri namanya. Oh, Kertas sendiri. Iya. khusus. Iya, tempat. Berarti banyak Bu kita Iya. menyediakan Heeh. tempat sampah. Iya, makanya di dalam di ibu-ibu itu dia punya kantong plastik gitu loh, Mbak. Ya. Banyak sekali di channel Jadi nggak perlu beli tempat sampah nih Bu. Iya. Channel Pilih langsung. Tapi kan itu kalau di rumah Bu. Iya. Ya, Nggak kalau bagus. simpelnya di kantor itu gini. Di depan Pak. Jadi kan mungkin aja ada sampah yang dalam kapasitas banyak. Iya. Intinya sampah itu terlindung dari hujan, Iya. ya kan, agar tidak terjadi pembusukan. Jadi perlu ada tempat khusus, ya kan, untuk menampung sampah sementara di kantor. Iya. Jadi seumpama kantor ini ada kerdus-kerdus atau apa ya, Iya. nah, itu ditempatkan di satu tempat yang Nggak kena air hujan. yang nggak kena hujan terlindungi kan gitu. Jadi itu untuk sampah yang sifatnya ya. Nah, sampah itu kan berasal dari yang sepele-sepele kan gitu kan. Jadi yang sepele itu mungkin ada kertas dari kantor sini yang gitu. Ada di ruangan, terus di luar juga ada. Tapi prinsipnya memang ada 3 tempat. 3 tempat gitu. Jadi organik, anorganik sama Tiga. ketiga ya. Iya. Itu. Nah, kesadaran untuk memilah ini memang harus ditanamkan di masing-masing individu ya kan. Jadi ketika makan permen atau apa, ya itu disimpan dulu nanti dimasukkan di kantong organik. Terus mungkin yang sebanyak bisa busuk itu dari daun-daun, dari bungkus-bungkus yang udah busuk itu yang bisa di organiknya. Terus nanti ada logam ya, Logam itu ya, itu nanti ada tempatnya sendiri. Nah, biasanya kan nanti harus ditampung Mas ya. Yeah. Ada penampungan sementara lah, nggak Yeah. mungkin langsung dibawa ke dibawa ke katakanlah kalau ke bank sampah itu kan karena sudah terkumpul banyak. Yeah. Kalau masih sedikit kan nanti kan ditampung di tempat yang terlindung itu tadi. Jadi kami seperti itu. Gitu. Terus sekarang itu kan bank sampah nih Bu ya. Pasti kan mengelola itu kan ada untungnya nggak Bu kalau untuk bank sampah itu? Maksudnya dalam segi ekonomisnya gitu. Selama ini apa mungkin untung apa? Kalau gini, kalau ya tadi yang pertama adalah bukan kita melihat dari jumlah ekonomisnya ya, yang penting adalah kesadaran kita yang kami utamakan waktu kita pembentukan bank sampah, dan saya misalkan sosialisasi kemanapun, yang penting adalah dari diri kita harus peduli sampah dulu. Seperti itu, kepeduli tentang lingkungan. Nah, yang kedua adalah bonusnya. Bonusnya itu apa? Penjualan sampah. Sekarang gini, banyak ibu-ibu atau warga tidak tahu, ngerti ini sampah langsung buang. Iya enggak? Dengan adanya bank sampah kita kan ada tabungan selama 1 tahun. 1 tahun diambil, 1 tahun itu diambil pada kita bagikan tabungan tersebut barang. Ada yang tergantung sampahnya ya, kadang ada yang dapat 200, ada yang 300, ada yang 100 pun. Itu kan tergantung dia pandai-pandainya dia untuk memilah sampah itu. Nah, waktu pertama kali kita memberikan uang itu, tabungan itu berupa sampah, banyak ibu, loh, dari sampah kok aku untuk duit koyok gini ya? Kan mereka ngerti nih, kaget iya, walaupun hanya 100.000, 200, loh, aku kok bisa adil sampah kok itu duit kayak gini ya, nah begitu. Jadi makanya
Untuk saat ini banyak dari warga kami tertarik karena itu, iso ngopeni sampah, monggo arep lebaran kita dapat uang walaupun hanya seberapa ya itu. Jadi untuk tabungan mereka lah. Gitu, ya. Iya, Kalau kan ini kan Bank Sampah ini kan berdiri inisiasi dari desa. ya. Terus untuk yang dari dinas itu apa juga memberikan suatu pembinaan dinas lingkungan hidup itu Oh, iya. ada Bu ya. Iya, jadi gini, untuk dinas lingkungan hidup itu biasa kita support untuk bank sampah ya, bank sampah unit. Maksudnya kan gini, dari DLH itu kita kan mensupportnya untuk kegiatan bank sampah unit, contoh untuk sosialisasi bank sampah, terus untuk pelatihan kerajinan. Jadi dari DLH itu memfasilitasi untuk pembuatan kerajinan, Bisa. iya dari Ada nilai ekonomis iya, juga. contoh Contohnya ada Bu. sebentar, contoh ya. Biar itu apa biar Mm-mm. rekan-rekan itu peduli gitu. Nah, Iya. Nah, sambil menunggu kita memberi kesempatan pertanyaan rekan-rekan yang mau bertanya di kolom komentar, silakan. Enggak langsung kolom komentar langsung aja. Langsung Mungkin aja nanti kalau bisa ya Mas Rizky. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman PLN. terus jangan lupa Jangan lupa absensi. beberapa Jangan sih. sampai ke nanti dikirim di komentar juga. Ada Mas Rizky? Belum ada ya? Mungkin lanjut dulu Bu. Ini contoh saya tadi nggak membawa. Iya. Contoh kayak ini adalah tempat pensil ya, mungkin nggak kan? Ini Dari apa Bu? ini dari kulit kopi. Kulit bungkus kopi. Iya, kulit kopi. Oh iya ini mochaccino. Mochaccino. Agak. Tapi ini dilapisi Bu ya? Enggak, Di dalamnya. enggak, itu hanya biasa dilipat, terus nanti dianyam. Oh, hanya dijahit ya Bu ya. Iya, nah dijahit enggak, itu hanya dianyam, nanti di dalam, iya. Terus ini apa Bu? Itu dari koran. Orang. Iya, Jadi mangkok gitu ya. iya. Apartemen bisa, tambah kayak wadah gitu. Iya. Oh ya ini apa Bu? Oh ini yang tadi yang saya ceritakan ekoenzim ini. Ekoenzim ini manfaatnya banyak banget. Ini dari sisa buah, kulit buah. Kulit buah misalkan kan kadang kita misalkan makan jeruk ya, makan jeruk kulitnya dibuang. Ataupun kita makan apel kulitnya dibuang. Ya, terus nanas kulitnya dibuang. Nah, itu kita manfaatkan sebagai kan dia merupakan bahan organik ya. Iya. Organik kita fermentasi selama 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Nah, ini manfaatnya. Itu ekoenzim. Untuk Manfaatnya banyak, Mas. Itu bisa obat gatal. Terus untuk sakit gigi. Itu macam-macam, itu banyak sekali satu. Kayak untuk pertanian juga bisa. Untuk cuci piring juga bisa, ngepel juga bisa. saya buka gitu. Buka, enggak apa-apa. Tapi masih segelar Enggak ya? apa-apa. Jangan diminum ya. Memang nggak boleh diminum. Oh, nggak boleh. Nggak boleh diminum. Jauhkan Hanya untuk kumur, misalkan sakit gigi. kayak madu ya Bu. Iya, karena ada gula merahnya di situ. Oh, Jadi ada hanya bahan organik, gula merah sama air difermentasi selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi kita juga kembali lagi mengurangi sampah lagi. Iya. Ya, makanya bagaimana caranya kita mengurangi dan memanfaatkan sampah. Iya. Coba Pak. Coba, baunya enak loh ini, seger loh Mas. Iya, Tidak boleh diminum ya Bu? tidak boleh diminum. Pernah Bu ada yang minum Bu? Tapi enak baunya Bu. Iya. Iya, nanti bisa pelatihan kalau di sini untuk pembuatan ekoenzim karena manfaatnya banyak sekali. Itu dari kulit buah ya. Mungkin dari teman-teman ini yang belum tahu ekoenzim. Ini buat ngepel bisa. Itu ada nanti kalau dari ekoenzim bisa ada turunannya untuk buat sabun juga. Oh, buat Iya. sabun. Sabun. Kalau ini langsung bisa cairannya Oh gitu ya. itu. Ya. DLH. Terus untuk hasil dari Bank Sampah Induk ya, itu ikut Car Free Day. Oh, ada. Iya, Di mana Bu? depan itu pom bensin. Pom bensin. Ya. Itu kan nanti ada juga pot bahan kerajinan dari pot pot dari ban atau galon mineral.
Iya, Kalau karena mineral, kan sering. Iya, Sering. iya. saya Sekali juga buat pakai. galon mineral. Nggak ada lagi, mungkin ya, Enggak. ya udah nggak apa-apa. Aman. Ya. Mungkin nanti terima kasih Bu ilmunya hari ini sudah kita mengerti lah milah-milah Hasil. milah-milah sampah dan ternyata ada hasilnya seperti ini dan juga organik dan anorganik tadi Iya. itu juga jadi mungkin nanti ke depannya harapan kita bisa memilah-milah sampah mulai dari diri kita sendiri Iya. dan nanti untuk kantor juga kita dayakan juga untuk memilah-milah sampah. Memang ya untuk apa? Tapi gini, untuk kalau dari yang penting itu dari kita sendiri ya. Dari Iya, kita penting dari sendiri, diri ya. kita sendiri. Kalau kita itu kata apa peduli sampah, jangan. Pokoknya saya pikirnya gini, jangan sampai kita meninggalkan sampah ke anak cucu kita. Oh gitu Iya. ya. Ya, itu. Iya, Jangan sampai kita meninggalkan sampah ke anak cucu cucu kita. kita. Karena apa? Sekali. Contoh seperti ini, plastik itu membutuhkan berapa ratus tahun untuk menjadi lapuk. Ya enggak, plastik, plastik. botol mineral sampai berapa kali. Masa kita harus hidup dengan sampah. Nah, berarti kan apa kayak styrofoam itu pun juga tidak akan pernah lapuk. Oh, styrofoam. Iya, iya, dia akan selamanya ada. Nah, dengan bahwa kita yakin bahwa kita, yuk niat kita baik ya untuk peduli sampah, jangan sampai kita mewarisi atau memberikan warisan sampah kepada anak cucu kita. Mungkin gitu. Ya, Mas mungkin Yoga. kita kalau tidak ada pertanyaan Mas Imam, mungkin kita tutup dan akhiri. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sudah diberikan ilmu dan ternyata bank sampah seperti ini, pengolahannya seperti ini, pemilahannya seperti ini, dan mungkin sekarang sudah menjadi tanggung jawab. Istilahnya kemarin saya baca statusnya Iya, sampahmu tanggung jawabmu. jawabmu. Mungkin itu karena tidak ada pertanyaan saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.